Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum soli-solihannya Ustazah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Komaria. Hari ini kita akan belajar tetap di tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran ke-1, muatan IPA. Sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, rangkaian listrik secara seri. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Ketiga, kelebihan dan kekurangan dari kedua rangkaian listrik tersebut. Yang keempat, macam-macam peralatan listrik. Dan yang kelima, perubahan energi listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka, silakan diperhatikan gambar. Pada rangkaian terbuka, itu salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Saklarnya tidak terhubung atau kabelnya tidak terhubung, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir dan lampu pun tidak dapat menyala. Dan rangkaian listrik yang kedua yakni rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, seluruh komponen rangkaian listriknya terhubung, sehingga arus listrik dapat mengalir dan lampu dapat menyala. Perhatikan gambar. Nah, kalau rangkaiannya tertutup berarti semuanya terhubung ya. Nah, untuk rangkaian tertutup tersendiri dibagi menjadi dua, yakni rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apakah rangkaian seri itu? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan, secara seri gitu ya, dan tidak bercabang. Silakan perhatikan gambar. Ada dua baterai dihubungkan dengan kabel. Yang satunya dihubungkan dengan saklar dan saklarnya kemudian kabelnya dihubungkan ke kedua bohlam lampu. Dan karena ini rangkaian tertutup, maka lampunya menyala. Namun rangkaian listrik ini karena secara seri, jadi tidak ada percabangan. Nah, contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter. Silakan diperhatikan gambar senter. Ya kan, baterainya diatur secara berurutan, kemudian lampunya, begitu pula kabelnya. Dan ini berada di satu garis lurus berurutan, tidak ada percabangan. Nah, apa sih ciri khas rangkaian seri? Ciri khas rangkaian seri ada 4 jenis, ya kan? Ada 4 cirinya. Yang pertama, rangkaian seri itu hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, rangkaian seri ini membutuhkan sedikit kabel, sehingga biaya yang dibutuhkan juga sedikit. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan rangkaian seri ini redup. Dan yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan, baik itu lampu, kabel, atau saklar, maka alat listrik dan lainnya pun seperti lampu itu akan padam juga. Jadi lampu satu padam, semuanya ikut padam. Itu adalah rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya dipasang secara bercabang. Perhatikan gambar ya. Nah, ini rangkaian paralel. Jadi ada percabangan kabelnya. Nah, contoh penerapan rangkaian paralel antara lain, rangkaian ini karena bercabang, biasanya rangkaian ini bisa ditemui di rumah-rumah, di perkantoran, rumah sakit, sekolah, bahkan dimanfaatkan juga pada penerapan lampu lalu lintas. Nah, ciri khas rangkaian paralel yakni yang pertama memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel sehingga biaya yang dibutuhkan juga banyak. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Dan yang keempat, jika salah satu alat listrik diputus atau terputus, maka alat listrik yang lainnya atau lampu yang lainnya juga akan tetap menyala. Nah, apa sih persamaan rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel? Ternyata keduanya memiliki persamaan, anak-anak. Persamaan yang pertama yakni daya dan arus listrik yang dibutuhkan oleh kedua jenis rangkaian tersebut itu sama besar.
Jadi sama-sama membutuhkan daya dan arus listrik. Yang kedua jenis rangkaian ini memiliki kesamaan hambatan listrik, yakni kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Dan yang ketiga, persamaannya adalah kedua jenis rangkaian ini juga dapat digunakan secara bersama-sama atau biasanya disebut sebagai rangkaian campuran. Jadi ada rangkaian paralel dan rangkaian seri dalam satu rangkaian. Nah, selain persamaan, kedua rangkaian ini juga memiliki perbedaan. Silakan perhatikan tabel. Oke, perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini dari rangkaian seri ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan rangkaian seri, yakni yang pertama, rangkaian ini membutuhkan jumlah kabel penghantar lebih sedikit, sehingga biaya yang digunakan lebih murah. Dan yang ketiga, arus listriknya itu mengalir pada tiap-tiap beban sama besarnya. Dan yang keempat, kelebihannya yakni tegangan total yang dihasilkan adalah penjumlahan dari hasil-hasil tegangan pada sumber tenaga listrik. Sehingga misalnya suatu rangkaian membutuhkan baterai 2, ya kan? Baterai itu tegangannya 24 volt. Nah, arus listrik yang dihasilkan 30 ampere. Arus total yang keluar sama dengan arus listrik yang masuk, yaitu sama-sama 30 ampere. Sedangkan kekurangannya, ya kan? Kekurangannya untuk rangkaian seri ini, yakni lampunya itu jika satu padam, maka lampu yang lainnya ikut padam dan nyala lampunya lebih redup. Sedangkan kalau perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel, untuk rangkaian paralel sendiri, kelebihannya nyala lampunya pada rangkaian paralel ini sama terangnya dan lebih terang dari rangkaian seri tentunya. Dan yang kedua, jika lampu satu dipadamkan, lampu yang lainnya tetap bisa menyala. Dan yang ketiga, kapasitas arus listrik pada rangkaian ini meningkat. Kapasitas arus total yang dihasilkan sama dengan penjumlahan dari masing-masing arus yang tersimpan di dalam masing-masing baterai. Berarti, jika rangkaian listrik paralel ini menggunakan baterai dengan tegangan 24 volt, arus listriknya 30 ampere yang masuk, maka arus total yang keluar adalah 60 ampere. Karena kedua baterai itu ditotal. Kalau 30 ampere satu baterai, maka satu baterainya juga 30 ampere, maka ditotal 60 ampere seperti itu. Nah, namun rangkaian paralel juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama yakni arus listrik yang mengalir pada tiap-tiap beban tidak sama besarnya. Dan yang kedua, membutuhkan kabel penghantar lebih banyak. Kan tadi rangkaian paralel bercabang ya kabelnya. Jadi kabelnya butuh yang lebih banyak. Dan karena kabel butuh banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga lebih mahal. Oke. Nah, setelah itu tadi Ustazah menyebutkan ada ampere, ada volt. Itu adalah salah satu istilah kelistrikan yang perlu kita ketahui. Masing-masing yang pertama di sini, ampere itu apa sih? Ampere adalah satuan besar arus listrik. Perlu kita ketahui, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, simbol untuk ampere ini disimbolkan dengan huruf A besar. Dan yang kedua yakni satuan besaran tegangan listrik. Istilah yang digunakan adalah volt. Simbolnya V besar. Dan uraian yang lainnya yakni satuan hambatan listrik. Satuan hambatan listrik diistilahkan dengan ohm. Disimbolkan seperti apa ya? Oh gitu ya, tapi nggak nutup. Sedangkan untuk watt yang biasa kita dengar di berapa sih daya di rumahmu? Berapa watt daya listrik di rumahmu? Ya, tepat. Watt adalah satuan daya listrik. Dan simbolnya dengan huruf W besar. Itulah istilah kelistrikan yang perlu kita ketahui. Nah, selain itu, ada juga nih peralatan listrik yang juga perlu kita ketahui. Peralatan listrik ini ada di sekitar kita, ada juga di rumah-rumah kita. Yang pertama yakni miniatur circuit breaker atau MCB. Dan juga ada yang namanya sekring. MCB ataupun sekring ini selalu ada di setiap rumah yang menggunakan atau yang memiliki arus listrik ya, yang memiliki daya listrik. Karena miniatur circuit breaker atau MCB dan sekring ini memang fungsinya adalah sebagai alat pengaman saat terjadi hubungan singkat atau konsleting dan jika terjadi kelebihan beban penggunaan listrik. Jadi MCB atau sekring ini ya kan itu otomatis akan memutuskan arus listrik saat dia terjadi konsleting atau kelebihan beban. Yang kedua,
alat listrik yang perlu kita ketahui yakni, ya benar sekali, saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Kalau mau menyalakan lampu ya otomatis harus cari saklarnya lampu di mana, supaya nanti arus listriknya terhubung dan lampunya menyala deh. Dan ada juga ini dia stop kontak atau colokan ya kalau kita biasa menyebutnya. Stop kontak berfungsi untuk tempat memasukkan steker. Nah, apa itu steker? Ya, ini nih biasanya kita sering banget menggunakannya tapi nggak tahu namanya. Steker yaitu berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dengan peralatan elektronik. Ini biasanya kalau kita mau pakai blender, pakai magicom ya kan, atau ngecharge handphone ya kan, kita biasanya pakai steker dan kita colokkan ke dalam stop kontak. Nah, ada juga nih yang stop kontak banyak. Kalau biasanya itu biasa digunakan untuk banyak banget menancapkan colokan kayak gitu, menancapkan steker gitu ya. Namanya itu adalah multi-plug. Multi-plug yakni memiliki lebih dari satu stop kontak. Berfungsi untuk apa? Ya sama, untuk tempat memasukkan steker ya. Terus ada juga fitting lampu. Fitting yakni berfungsi sebagai tempat dudukan lampu. Tempatnya lampu supaya lampu itu bisa tegak atau bisa ajek gitu ya tempatnya. Dan ada juga bohlam lampu. Apa bohlam lampu fungsinya? Ya otomatis untuk memancarkan cahaya setelah arus listrik itu terhubung. Itu adalah alat-alat listrik yang perlu kita ketahui. Nah, dari alat-alat listrik itu ternyata terjadi nih perubahan energi listrik. Nah, contohnya televisi. Televisi itu mampu mengubah energi listrik menjadi apa? Energi cahaya, bunyi, dan panas. Sehingga saat kita mencolokkan steker ya kan ke stop kontak, akhirnya terus arus listrik bisa tersambung dan televisi bisa menyala. Kita tekan tombol powernya, di situ kita bisa melihat banyak sekali gambar, warna ya kan, dan ada terdengar juga bunyinya ya kan, dan juga ada juga kalau kita bisa merasakan ya kan, kita pegang di atasnya atau di belakangnya televisi itu akan terasa panas ya, karena energi listrik yang di dalam televisi itu bisa diubah menjadi energi cahaya, bunyi, dan panas. Kemudian blender. Nah, blender ini dapat merubah energi listrik menjadi energi gerak. Dan ada juga kulkas atau refrigerator. Ya kan? Di kulkas ini energi listrik akan diubah menjadi energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dapat menggerakkan pompa kompresor sehingga mampu menyerap panas dan mendinginkan kulkas, sehingga semua bahan-bahan yang dimasukkan kulkas bisa dingin dan awet. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah sekalian dapat memahaminya. Ustazah akhiri. Sebelum ustazah akhiri, ustazah mohon maaf ya apabila ada yang tidak dimengerti ya kan, nanti bisa tanya-tanya lagi ya kan, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Demikian ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.